Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic ya. Tapi before that saya akan, seperti biasa saya akan kasih lihat saya punya chopping board produk sebentar teman-teman ya, seperti biasa. Nah ini mungkin teman-teman udah tahu lah ya, ini yang biasa saya pernah kasih lihat juga, ini yang warnanya brown ya teman-teman ya, ini yang warna coklat ya. Ini kita punya apa tuh? Ini warnanya agak sedikit unik ya teman-teman ya. Ini mungkin di pasar Indonesia belum ada ya teman-teman, ada tapi dia warnanya lebih ke coklat tua ya. Ini kita punya coklat lebih ke reddish brown ya teman-teman ya gitu ya. Nah ini bahannya kan mungkin teman-teman udah pada kebanyakan udah pada tahu lah ya, bahwa itu kita terbuat dari high molecular weight polyethylene ya. Bahannya dia lebih keras, lebih padat ya molecules of the polyethylene ya teman-teman ya, dan juga otomatis lebih berat juga ya teman-teman. Ini kurang lebih ada 4 kilo lebih ya teman-teman ya, ini hampir 5 kilo ya teman-teman. Ini kurang lebih lebarnya 25 cm, panjangnya kurang lebih hampir 40 cm ya teman-teman gitu. Ini kenapa saya pasang handle ya, karena supaya lebih praktis, lebih nyaman dibawa kemana-mana teman-teman ya. Ini agak lebih ke portable size lah. Kadang-kadang saya suka lihat saya punya ukuran yang agak blok yang agak besar ya, itu mungkin lebih ke like a permanent placement lah teman-teman begitu ya, taruh di satu tempat lebih permanen lah ya. Tapi kalau yang ini bisa dibawa kemana-mana, lebih portable lah teman-teman, lebih ke ini juga banyak yang dipakai di home size ya teman-teman begitu, atau UMKM yang di rumahan ya begitu. Jadi ini yang tebalnya 2,5 cm teman-teman ya begitu. Ini nih saya bilang berkali-kali teman-teman, kita punya terbuat dari bahan yang tidak gampang copot ya plastiknya teman-teman, pasti ada bergores lah ya. Saya juga pernah kasih lihat di video short saya hardness testing ya, yang dibaca berkali-kali teman-teman begitu. Jadi kita punya bahan dibanding sama yang ada di pasar di Indonesia sekarang ini teman-teman ya, bukan kebanyakan, semuanya teman-teman kita punya bahan lebih keras teman-teman begitu. Memang kita nggak bisa bohongin lah ya, harga ada quality lah ya begitu. Kenapa ya saya pilih ini teman-teman, yang standar yang lebih lebih food safety standard lah ya kita bilang ya. Juga ini juga standar internasional juga teman-teman ya. Kita udah ada certification dari US FDA approved dan juga dari Europe ICNA certification teman-teman. Jadi ini kita ini menyangkut masalah mikroplastik ya teman-teman. Jadi ini lebih mikroplastik ini yang copot keluar dari bahan plastik apapun ya teman-teman. Jadi dia kalau bahannya keras ini teman-teman ya, dia punya bahan lebih keras, dia nggak gampang copot ya. Jadi bahan ini dia nggak gampang bergores, nggak gampang, bahannya agak keras, jadi bukan lembek teman-teman ya, bahannya keras jadi nggak gampang bergores, nggak gampang mudah rusak permukaannya gitu teman-teman begitu. Jadi makanya mikroplastik jadi nggak semudah itu campur ke bahan makanan teman-teman. Kalau teman-teman mikirnya di rumahan orang-orang pakai pertahanan plastik ya, jadi itu mikroplastik lebih gampang campur ke makanan. Tapi kalau permukaannya udah hancur, udah habis teman-teman ya, bukan hancur habis, kayaknya udah banyak goresan ya gitu. Jadi lebih cepat lagi campur ke makanan teman-teman ya begitu, campur ke bahan makanan yang dichopping di atas permukaannya teman-teman begitu. Lama-lama apa ya itu bisa menyebabkan kanker juga teman-teman. Those microplastic saya begitu, saya udah bilang berkali-kali teman-teman begitu. Jadi makanya ini saya mau stress out lagi teman-teman. Jadi untuk teman-teman tahu lah ya begitu, yang mungkin teman-teman yang baru tune in atau bagaimana ya begitu. Jadi kita punya bahan ini sebenarnya udah the minimum standard ya, yang dipakai di luar negeri, negara-negara maju ya terutama ya, dan juga bahkan negara-negara developing countries kayak di Middle East, dan juga bahkan di Asia, di China teman-teman ya. Di Singapura sih udah umum ya bahan begini ya, karena bahan plastik lain ada grade yang lebih rendah, itu lebih lembek, itu nggak boleh teman-teman ya, nggak di-approve ya sebenarnya ya begitu. Cuman di Indonesia masih peraturannya di sini masih belum ada ya, jujur ya. Jadi mereka boleh pakai apapun ya, bahkan masih pakai pun bahan mungkin pakai wood block atau bahan kayu teman-teman itu, yang benar-benar itu udah tidak boleh dipakai teman-teman di industri horeca ya begitu. Jadi anyway, kalau teman-teman ada inquiries nanti bisa research di Instagram di HC Ranger teman-teman begitu. Ini ukuran agak besar ya. Ini kita juga ada ukuran yang lebih ke desktop size teman-teman, maksudnya ke tabletop lah, table size teman-teman. Jadi misal kalau ada orang mau pakai buat potong kayak platter atau potong makanan yang lebih kecil atau cook food ya, makanan yang lebih udah matang di dapur meja juga bisa teman-teman. Ini lebih portable size. Ini by the way kita bukan hanya untuk chopping board ya teman-teman, ini bisa buat juga sebagai cutting board ya. Kalau misalnya anak sekolah atau orang butuh kayak buat tatakan pisau atau tatakan mesin teman-teman ya, mungkin ada teman-teman yang dari pabrik sepatu, bisa juga buat alas motong teman-teman begitu ya gitu. Anyway, kita ukuran bisa di customize ya teman-teman, bisa research di Instagram untuk for any food inquiries lah gitu ya. Anyway, that's all for my products teman-teman begitu. Anyway, mungkin hari ini saya akan bicara teman-teman mengenai yang baru-baru ini diberita lah ya, tentang itu police ya raiding the sex party itu teman-teman, yang katanya orgies ya, yang di Jakarta Selatan itulah, those men lah teman-teman begitu. Jadi mungkin saya sedikit, kalau saya lihat beritanya itu teman-teman agak sedikit aneh ya. Kenapa anehnya ya? Saya lihat
ya saya sih jujur ya, saya mau jujur sama teman-teman bahwa tuh impression saya sama the local police lah ya, polisi di Indonesia ya, terutama di Jakarta ya. Saya nggak bilang tuh semuanya teman-teman, tapi saya jujur saya anggap mereka itu agak males ya teman-teman. Saya mau jujur ya bilang, karena kenapa ya? Saya ngelihat ini kan polisi ini kan raiding di sex party teman-teman, katanya malam-malam ya, jam 11 atau jam 12 malam. Dan pas dia lagi, dia all in action ya, langsung mereka barge in gitu teman-teman, begitu ya kan. Dan juga waktu beritanya sebelumnya yang katanya katanya kayak like a gay club or something juga di Jakarta Selatan teman, di Kebayoran Lama kalau nggak salah itu beritanya. Tapi itu bukan sex party teman, hanya kayak kumpul mungkin like a bar atau like a club I think ya, begitu ya, kayak like a club gitu teman, begitu. Jadi itu juga dia reading teman gitu. Ini sebenarnya saya mau sedikit ada sedikit saya mau clarify teman-teman ya. Kalau clarify maksudnya saya ada sedikit pertanyaan teman-teman sebenarnya ya gitu. Saya lihat itu polisi itu kenapa begitu rajin ya, begitu rajin dan begitu semangat gitu ya nanggapin orang-orang kayak begitu gitu teman-teman, orang-orang kayak ada LGBTQ atau community gitu teman-teman, terutama yang pas mereka lagi in a sex action gitu teman-teman, begitu ya. Jadi saya sendiri punya pengalaman juga sama polisi teman-teman, saya jujur ya, saya pernah kehilangan barang ya. Lebih spesifiknya saya pernah kehilangan baju teman-teman gitu, karena saya taruh di mobil saya pas mobil saya mau diservis teman-teman ya. Jadi ada servis berkala belum kurang lebih setahun 2 tahun yang lalu teman-teman, begitu ya, servis berkala. Nah saya mau jujur ya teman-teman ya, saya di daerah dekat Cakung lah ya, itu namanya tuh Daya Toyota teman-teman, begitu ya kan. Nah, terus barang saya ini saya taruh di belakang teman-teman ya, di bagasinya gitu ya, saya taruh di bagasi mobil ya, begitu. Saya sendiri juga lupa ya untuk keluarin barang-barang, ya saya anggap itu mana barang berharga sih teman-teman ya, gitu kan. Itu bukan kayak perhiasan atau emas atau jam tangan gitu teman-teman, gitu bukan, itu hanya cuma baju yang tangannya panjang. Saya dari luar, jadi waktu di luar saya kan pakai baju banyak tangan panjang teman-teman ya, hawanya agak dingin ya. Jadi sekarang saya di Jakarta karena hawanya panas, jadi saya mau potong itu baju jadi tangan pendek itu teman-teman. Jadi ini semua baju tangan panjang ya, saya mau potong jadi tangan pendek. Kurang lebih ada di dalam saya taruh di satu plastik itu ada kurang lebih ada 20 teman-teman, ada 20 lebih lah ya, nggak sampai 30 lah, ada 25 itu kurang lebih teman-teman, gitu ya. Jadi itu saya ingat saya mau potong teman-teman, saya mau potong tangan panjang, jadi saya mau potong jadi tangan pendek itu teman-teman, gitu. Saya mau bawa ke tukang jahit itu teman-teman, saya lupa ya, saya taruh di belakang mobil teman-teman, gitu, karena udah beberapa hari saya lupa turun atau saya lupa keluarin teman-teman sebelum saya pergi ke bengkel ya, begitu, untuk servis mobil berkala teman-teman, gitu ya. Jadi pas saya ngelihat, saya ngecek, saya juga nggak sadar teman-teman ya, itu kejadiannya itu kurang lebih udah seminggu 2 minggu. Nah saya baru pas saya mau bawa itu, saya punya kantong baju itu ke tukang jahit, kok ada beberapa baju yang saya ingat saya gitu, baju-baju yang saya masih suka, saya masih ingat mau pakai gitu teman-teman, makanya saya mau potong teman-teman, mau jahit gitu ya, potong tangannya gitu ya, itu hilang teman-teman, gitu. Kurang lebih mungkin ada 5-6 ya teman-teman, atau 7 potong lah teman-teman kurang lebih ya, begitu. Saya juga kaget ya, begitu ya. Saya justru yang bagus-bagus yang saya masih mau itu hilang teman-teman, begitu. Yang lain-lain yang nggak begitu bagus saya masih ada di kantong plastik itu di belakang mobil gitu teman-teman, begitu ya. Jadi saya balik lagi dong, saya pikir wah ini kejadiannya kurang lebih ada 2 mingguan lah ya, belum sampai sebulan teman-teman, gitu, 2 mingguan ada. Jadi saya balik lagi, saya ke yang Toyota gitu teman-teman, yang Daya Toyota yang biasanya menuju ada di Cakung teman-teman, di depan yang Cakung gitu ya kan. Jadi pas saya ngecek balik ke sana, mereka tuh tidak mau jujur teman-teman, gitu. Mereka bilang kata kameranya mati ya kan. Pas karena mobil itu kan kalau di servis kan di depan dulu ya, di depan kan kelihatan ya. Jadi kalau di ruangan tengah itu pas mau masuk pertama habis ngantri itu kan kelihatan semua mesin kayak akuarium lah, gitu kelihatan lah semuanya ya. Tapi pas kalau dia mau nyuci ke belakang itu mobil ya, cuci di belakang, atau mau di vacuum karpetnya, atau ya pas pergi cuci itu semuanya kan harus ke belakang. Jadi nggak kelihatan kita duduk di ruangan waiting lounge itu, dari situ mobil kita nggak kelihatan teman-teman. Jadi saya tanya, itu kameranya bisa nggak dilihat begitu? Jadi ini si Daya Toyota ini teman-teman ya, mereka tidak mau, dia bilang katanya kameranya mati pas hari itu, pas jam itu katanya mati teman-teman, begitu. Jadi agak sedikit aneh ya kan. Makanya akhirnya saya pikir ini udah nggak benar teman-teman, begitu ya. Begitu, memang ini baju bukan baju mahal teman-teman, saya jujur ya, bukan baju mahal ya. Baju saya nggak ada yang mahal teman-teman, baju maksud saya ya, orang pikir baju saya mahal teman, tapi bukan ya. Baju saya baju murah, tapi itu ada kenangan ya, atau ada memori, atau ada suatu
apa namanya, keunikan masing-masing tersendiri gitu teman-teman begitu. Saya jujur, saya kalau beli baju teman saya jarang saya buang baju saya begitu. Saya bukannya saya pelit atau bagaimana, enggak. Karena tiap piece itu bagi saya itu ada suatu memori, ada suatu kenangan teman begitu ya kan. Nah, ini yang saya hilang itu saya agak sedikit saya kurang begitu rela gitu teman-teman. Saya agak sedikit kehilangan sebenarnya teman-teman gitu. Makanya saya pikir kalau mungkin dia ambil yang model lain teman-teman ya, yang saya nggak begitu suka banget lah ya. Saya nggak apa-apa gitu teman. Tapi ini ada model-model yang benar-benar tuh udah dari saya masih kecil ya, waktu saya masih kuliah ya di luar gitu ya. Sampai saya sekarang saya itu ada memori-memori tertentu teman begitu ya kan. Jadi itu udah, bahkan kalau mau dicari lagi model kayak desain begitu udah nggak ada zaman sekarang teman begitu. Jadi it's quite one of a kind lah ya, quite unique gitu teman begitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya saya lapor ke polisi teman-teman begitu ya kan. Jadi polisi itu pas saya lapor apa segala macam ya. Mereka itu kayak meremehkan teman-teman begitu, meremehkan dan juga kelihatannya juga tidak begitu peduli ya. Dianggap itu kasus remeh gitu teman-teman begitu, ya kan? Saya rasa bukannya masalah kasusnya besar atau kecil ya teman-teman ya. Ini masalah kayak hak setiap warga negara gitu teman-teman ya untuk mempunyai itu masalah teman-teman, dan juga itu harus diluruskan teman-teman begitu. Saya lihat ya teman-teman di reviewnya ya di Daya Toyota itu teman-teman ya, itu dia juga nggak begitu bagus teman-teman ya. Saya jujur deh, dia ada banyak ratingnya tuh rendah lah teman-teman ya, masalah begitu ya kan. Jadi ini salah satu yang saya hilang teman-teman begitu kan. Makanya saya lapor ke polisi juga anggapnya remeh teman-teman. Akhirnya baru tuh polisi setelah beberapa hari ikut saya ke si Daya Toyota teman-teman yang begitu ya, untuk untuk klarifikasi teman-teman begitu. Tapi dia juga bilang akhirnya depan sama saya sama polisi teman-teman, kita bareng pergi ke Toyota situ ya begitu. Jadi dia bilang katanya memang kameranya mati ya kan begitu. Saya bilang kok bisa tumbenan ya pas hari itu, pas jam segitu katanya mati teman-teman begitu ya kan. Jadi aneh. Itu saya rasa nggak mungkin lah ya. Itu kan kamera itu kan katanya disimpan sampai 3 bulan teman-teman begitu ya kan. Nah, mana mungkin ya dia bisa katanya bisa nggak recording pas hari itu teman-teman begitu. Jadi agak sedikit aneh lah ya, banyak keanehan lah. Dan juga udah gitu ini polisi ini di depan si Toyota nuduh saya, dia bilang kata saya berbohong teman-teman begitu. Saya ngada-ngada katanya nggak mungkin ada orang mau ambil baju saya begitu teman-teman begitu ya kan. Nah, saya bilang mau ngapain saya ngebohong. Saya bilang ya, emang saya nggak ada kerjaan lain apa? Saya harus pergi ke kantor polisi sampai berjam-jam teman-teman, hampir ngantri. Ya udah gitu tuh polisi juga kurang ajar, dia di waiting room sama di laporan room yang di atasnya di lantai 2 teman-teman, yang di Polres Cakung itu ya, dia ngerokok teman-teman begitu. Dia ngerokok sampai itu satu ruangan sampai bau asap rokok ya. Saya bukan perokok teman-teman, tapi saya pikir itu nggak peduli itu orang ngerokok atau enggak teman-teman begitu ya. Dan juga mereka juga kesannya tuh kayaknya saya punya terhadap saya teman-teman ya, kesannya tuh kayak agak sedikit menghakimi dan agak meremehkan teman-teman begitu. Sampai saya bilang sama mereka, saya bilang saya mau saya kalau di Polres ini nggak bisa, saya perlu ke Polsek Jakarta Timur gitu teman-teman begitu ya kan. Karena lokasi si Daya Toyota itu ada di Cakung teman, Jakarta Timur ya begitu. Jadi akhirnya baru mereka dengar saya ngomong begitu, dia anggap saya orang bodoh teman-teman ya, bahwa itu saya nggak berdaya dan harus melalui mereka hanya status Polres teman begitu. Jadi akhirnya mereka bikin tuh laporan teman begitu ya kan. Tapi itu pun sampai setahun kemudian teman, sampai sekarang pun ya saya nggak terima satu call pun, nggak telepon, nggak ada feedback sama sekali, nggak ada sampai sekarang teman begitu ya kan. Jadi saya anggap itu polisi itu kayaknya, bukan saya nilai buruk teman-teman ya, kayaknya agak sedikit, bukan sedikit, udah terang-terang tuh males ya teman-teman, dan meremehkan tuh masyarakat juga teman umumnya ya begitu ya. Saya nggak bilang semuanya kalau mungkin saya harap masih ada polisi yang masih punya hati, berbaik hati mau menolong teman-teman begitu. Itu pun dia 2 lantai di Polres Cakung sini teman-teman ya, Jakarta Timur, dia 2 lantai. Treatmentnya juga berbeda ya. Yang di bawah dia lebih welcome, lebih friendly juga, lebih mau tahu teman-teman, benar-benar mau membantu ya. Kalau yang di atas itu kayak bagian investigasi atau bagaimana di lantai 2 teman-teman ya, atau lantai 3 lah, saya lupa lah ya. Kayaknya ada 3 lantai teman-teman begitu. Itu kesannya kayak nggak mau tahu, kayaknya tuh lelet dan males teman-teman begitu ya kan. Sampai sekarang saya tidak ada jawaban dari mereka sama sekali teman-teman. Jadi saya juga nggak mau membuang waktu saya lagi teman-teman untuk pursue this case teman-teman. Saya anggap udah buang sial aja teman-teman begitu ya kan, baju saya gitu teman-teman. Anyway, memang baju udah agak lama lah juga ya. Begitu, mungkin saya juga agak jarang pakai ya teman-teman. Apa-apa saya ikhlasin aja teman-teman begitu. Jadi makanya saya lihat ini polisi begini begitu rajin ya, begitu bersemangat nangkepin orang-orang kayak kaum LGBT begini. Saya lihat kayak agak sedikit aneh teman-teman begitu ya kan.
Mereka yang terakhir ini yang 52 orang katanya yang sedang pesta seks itu ya. Itu saya rasa kayaknya mereka kenapa bisa semangat gitu, ini polisi kaum polisi begini teman-teman. Kayaknya mereka juga mungkin bisa jadi mereka juga sedang mencari uang juga teman-teman, saya jujur ya, gitu ya kan. Kayaknya gitu teman-teman begitu. Dia mungkin bisa diancam itu orang 52 orang mau masuk ke penjara kah atau hanya bayar bebas aja begitu teman-teman. Biasa lah ya kayak tilang di jalanan begitulah ya kan. Begitu ya kan. Jadi kalau saya lihat teman-teman ya, saya bukan mau ngejelekin ya kan. Jadi dia begitu bersemangat ya, mau bekerja malam, hari, begitu standby, mungkin sampai dini hari pagi juga teman-teman begitu. Jadi saya lihat bukan tanpa motif teman-teman. Ada motif tertentu begitu ya. Orang siapa sih yang mau kerja malam teman-teman ya? Shift malam aja orang jarang yang ada yang mau lah ya begitu. Itu di kantor polisi itu waktu udah jam saya sampai di sana waktu teman-teman sampai jam 12 malam teman-teman ya. Sampai jam setengah 1 saya baru balik teman-teman. Dari jam 8 loh. Dari jam 7 jam 8 sampai saya ada 4-5 jam saya di sana cuma hanya laporin ini kasus begini teman-teman begitu ya. Di bawah saya 1 jam teman-teman ya. Pas 1,5 jam ada di bawah. Pas di atas itu saya ada kurang lebih 3 jam sampai saya pulang ke rumah sampai jam setengah 1 malam teman-teman begitu. Jadi kelihatan kalau udah malam itu dia jam 11 jam 12-an itu udah banyak yang pulang teman-teman ya. Kayaknya udah cuma tinggal sisa beberapa orang teman-teman di kantor polisi ya teman-teman begitu ya. Jadi saya ngeliat begini teman-teman ya, saya bukannya mau membela kaum LGBT ini, bukan teman-teman ya. Saya juga tahu secara moral dan perbuatan tuh mereka itu ya memang tidak baik lah ya. Bukan tidak baik, pasti melanggar agama ya. Apalagi ini di negara muslim teman-teman begitu ya. Kalau di negara luar ya, saya pernah tinggal di luar negeri teman-teman ya. Itu kayak semacam kayak grup begitu ya, atau dia ada suatu kayak club lah, atau kayak mungkin kayak sauna juga teman-teman ya, dan juga kayak cafe begitu ya. Itu sebenarnya is quite open ya teman-teman ya begitu. Bahkan di Singapura pun juga ada kayak sauna kayak begituan teman-teman begitu ya. Nggak usah kita ngomong apa tuh namanya, nggak usah ngomong jujur teman-teman begitu. Dan mereka itu juga tertutup teman-teman ya, tertutup. Mereka tidak mengganggu tuh orang umum atau awam di luarnya atau di sekitaran situ teman-teman begitu. Selama mereka tidak mengganggu orang ya teman-teman begitu. Mereka juga pemerintahnya juga oke di Singapura teman-teman ya. Mereka tidak nangkepin orang-orang kayak begitu teman-teman begitu. Saya bingungnya ini yang 52 orang ini teman-teman, katanya dia di situ dihukum pasal pornografi ya teman-teman ya. Begitu, pornografi itu maksudnya apa ya pornografi? Mereka mungkin telanjang teman-teman ya, pasti mereka melakukan begitu ya nggak pakai baju lah teman-teman. Siapa sih ya pasti lah yang sebelum-sebelumnya juga begitu juga teman-teman, yang apa tuh namanya, yang pasangan normal juga begitu teman-teman begitu ya, juga nggak pakai baju gitu kan. Tapi dia bilang pasal pornografi. Kalau di luar negeri teman-teman ya ada laporannya lah ya, ini kalau polisi nangkepin kegiatan-kegiatan kayak begini ya, mereka punya motif ya. Yang pertama, yang kemarin itu karena ada coronavirus teman-teman ya, jadi COVID-19 mereka nggak boleh tuh kumpul begitu teman-teman begitu. Jadi nggak boleh lebih misal dari 20 orang atau dari 15 orang dalam satu ruangan atau bagaimana teman-teman. Jadi mereka pas ada kejadian kayak di Eropa, di US teman-teman, di mana-mana lah ada lah ya, ada yang ditangkapin teman-teman, karena mereka tuh melanggar aturan misalnya kayak ada 30 orang atau berapa puluh orang dalam satu ruangan teman-teman, karena coronavirus teman-teman. Udah gitu ada juga yang bahkan ini katanya di Thailand teman-teman, ada juga kurang lebih katanya 40 orang apa hampir 50 orang juga, ada banyak orang turis asing. Itu karena mereka tuh pakai obat-obatan teman-teman, obat terlarang ya, kayak pakai drugs, pakai narkotika teman-teman begitu ya. Jadi mereka tuh ditangkap karena begitu teman-teman ya kan. Kalau mereka itu kan kalau di Thailand mereka juga quite open lah ya, di jalanan, ya Bangkok mereka memang capital untuk kalangan LGBT ya teman-teman begitu ya. Jadi itu quite open ya. Cuman kalau di sini mereka tuh ditangkap tuh karena tuh pasal pornografi. Mungkin kalau saya jadi mereka teman-teman, saya jujur ya, mungkin saya akan consult secara hukum lah ya begitu, bagaimana itu maksudnya pornografi ya kan. Tapi selama mereka itu di kamar hotel atau di mana, mereka itu grup itu tidak mengganggu orang sekitar atau bagaimana, mereka kenapa mesti sampai dihukum sampai begitu tentang begitu. Itu kan ngomong mengenai etika lah ya, tentang moral ya. Kita sekarang nggak bisa bilang setiap orang moral, saya harus jaga moral, orang tidak bermoral harus ditangkepin. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah ya, kita ngomong korupsi aja lah ya, yang lebih fatal ya, yang sampai uangnya beberapa banyak ya kan, itu ditangkapin nggak teman-teman ya kan. Itu lebih dahsyat lagi ya, sampai rugi negara apa segala macam teman-teman. Mungkin kalangan polisi sendiri juga banyak yang korupsi juga kan, saya juga yakin pasti mereka juga, ya saya sih nggak mau nuduh lah ya, tapi siapa sih yang nggak tahu ya kan teman-teman gitu ya kan. Anyway,
saya lihat kejadian begini teman-teman, ini mereka kayaknya, kalau saya lihat ya teman-teman, si polisi ini kayaknya mereka tuh ngambil kesempatan kalau menurut saya. Saya yakin di pihak hotel, mereka nggak mau lah ya pasti melaporkan kegiatan-kegiatan begitu sama umum sampai masuk ke national news teman-teman begitu ya. Bikin memalukan nama hotel lah teman-teman, bener nggak ya? Mereka pasti nggak mau. Saya yakin bukan dari pihak hotelnya yang mau teman-teman begitu. Ini kayaknya si pihak polisi ini kayaknya ngambil kesempatan dalam kesempitan teman-teman. Mereka juga acting juga sebagai salah satu dari mereka ya, teman-teman anggota LGBT juga ya, kita mana tahu ya, mereka juga ya, emangnya polisi juga semuanya juga nggak ada yang kayak begitu, pasti juga banyak yang kayak begitulah teman-teman, benar nggak ya kan, yang udah menikah dan juga mereka juga on the sideline selain punya istri teman-teman begitu ya. Nah anyway, ini semua kan ada karmanya sih teman-teman kalau menurut saya begitu. Saya bukan mau ngomong apa lah ya, mereka ngambil begini, menindas mentang-mentang mereka itu minority lah ya, memang secara moral memang tidak benar ya, tapi dengan perbuatan mereka begitu, dengan secara begitu sengaja menindas teman-teman ya, kalau di mata saya teman-teman itu semua kan ada karmanya teman-teman menurut saya ya. Anyway ya, teman-teman bisa judge sendiri lah. Kalau saya lihat beritanya berkali-kali berulang-ulang begitu teman-teman ya, begitu lagi. Kemarin itu yang sebelumnya kan yang ada di, kalau nggak salah di dekat daerah Semanggi juga lah ya, mereka itu kayak yang pasangan yang normal punya, yang the straight couple gitu teman-teman gitu ya, straight orgy, bukan straight orgy teman-teman gitu, itu juga mereka juga ditangkapin ya begitu ya. Mungkin itu kok perempuan itu, saya pernah bikin video sebelumnya juga teman-teman ya, itu perempuan begitu kan yang memang ya kita tahu lah ya secara moral tidak benar ya, tapi mereka sedang mencari uang dalam kesusahan ekonomi teman-teman ya, mereka sedang mencari uang ya, lagi menservis klien-klien mereka ya begitu di pesta orgy itu. Apa salahnya mereka teman-teman begitu? Kenapa mesti polisi juga mau ikutan minta komisi kah gitu teman-teman begitu? Jadi agak sedikit, sebenarnya saya agak sedikit kasihan teman-teman saya kalau lihat orang-orang kayak begitu. Mereka mencari uang menggunakan badan mereka, sampai harus mencari uang menggunakan badan mereka teman-teman begitu ya. Lebih baik join OnlyFans saja kali ya, kayak seperti si Deddy Corbuzier dibilang ya, join OnlyFans lebih bagus teman-teman begitu ya kan, legal, udah gitu juga mereka bisa dapat duit banyak teman-teman begitu ya. But anyway ya teman-teman, harus bisa ya terutama yang kalangan LGBT lah ya, harus sedikit bisa lebih bijaksana lah ya, juga lebih pintar ya. Udah tahu di kalangan begini ya, di negara begini, jangan kasih mereka ambil kesempatan sama sekali itu teman-teman. But anyway ya, you guys be the judge lah ya. Saya cuma hanya mau share dikit dan ini dari sudut pandang saya teman-teman ya. Anyway, thank you for watching ya. Hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.